Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Selamat Hari Kartini. Satu keping sejarah Kartini yang belum banyak terungkap adalah hubungan dia dengan Mbah Soleh Darat, seorang ulama yang mempengaruhi kehidupan spiritual Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Mayong, Jepara tanggal 21 April 1879 Masehi, bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1297 Hijriah. Memang selalu menarik untuk membahas Raden Ajeng Kartini. Ia adalah perempuan Jawa yang seakan memang sudah dewasa. Padahal dilihat dari sejarah hidupnya, ia hanyalah anak muda yang ketika menikah berusia 24 tahun dan meninggal pada usia 25 tahun. Beliau meninggal pada 17 September 1904. Wow, meskipun masih muda tetapi sangat berjasa untuk Indonesia. Bisa dibayangkan, dalam usianya yang 25 tahun itu, ia telah menjadi inspirasi dunia. Lantas, bagaimana Kartini mampu menerobos pintu sejarah yang demikian ketat sehingga dirinya mampu menjadi tauladan bangsa? Jawabannya adalah bahwa Kartini merupakan sosok perempuan yang peduli pada pendidikan. Hari-harinya dimanfaatkan untuk belajar, membaca, beribadah, dan berdiplomasi dengan gaya kerjasama. Itu dilakukan karena tradisi Jawa kala itu tidak membolehkan perempuan keluar jauh-jauh dari rumah. Dan Kartini membuktikan bahwa tembok kadipaten tidak menghalanginya untuk tetap belajar. Salah satu guru Kartini adalah Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar atau Mbah Soleh Darat. Kisah pertemuan Kartini dan Mbah Soleh ini ada juga ditulis oleh Wiwit Prasetyo dalam bentuk novel bertajuk The Chronicle of Kartini. Gadis ningrat pengubah wajah wanita Jawa dan pencetus sekolah wanita pertama. Jauh sebelum itu semua, surat-surat Kartini sudah terpublikasikan rapi dalam Door Duisternis tot Light atau Habis Gelap Terbitlah Terang, sebuah surat yang menjadi karya terbesar dan terkenal dari Kartini kepada pihak Belanda. Dalam dua surat Kartini kepada Tuan I. C. Abendanon tertanggal 15 Agustus 1902 dan 17 Agustus 1902, Kartini menyebut gurunya adalah seorang tua. Bahkan Kartini menyebut bahwa orang Jawa menulis naskah dengan menggunakan huruf Arab. Dalam tradisi pesantren disebut huruf pegon atau huruf Arab Jawi. Ini dia surat yang pernah ditulis oleh Kartini. Selain itu ada juga dalam surat lainnya kepada Tuan I.C. Abendanon tertanggal 17 Agustus 1902. Kartini menulis seperti ini. Dua surat itu sudah cukup menggambarkan siapa sosok Kartini. Kartini adalah seorang muslimah. Sebagai putri keturunan raja, Kartini menguatkan dirinya dengan mengaji dan belajar agama. Dan yang paling menginspirasi isi agama Islam dalam Al-Quran bagi Kartini adalah Mbah Soleh Darat. Pada awal belajar Al-Quran, Kartini mengaku gelisah sebab ia hanya belajar mengeja dan membaca. Sementara isi kandungan Al-Quran tidak dapat diserap. Ia mengatakan bahwa belajar Al-Quran dengan model demikian akan menjadikan orang Islam tidak mengetahui mutiara hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Ketika meminta gurunya mengartikan Al-Quran, justru Kartini dimarahi karena menafsirkan Al-Quran tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kegelisahan itu kemudian dia tulis dalam suratnya kepada Stella I. H. Zihandelar tertanggal 6 November 1899. Seperti ini suratnya. Betapa dahsyatnya Kartini melakukan kritik kuat terhadap pembelajaran agama di akhir abad 19 itu. Dan itu menunjukkan kuatnya minat Kartini untuk memahami isi Al-Quran. Dan saat itu belum ada tafsir Al-Quran yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu atau Jawa. Wajar jika Kartini menjadi penasaran. Maka ia menanti kehadiran orang Jawa yang pernah ke negeri Arab agar bisa menjelaskan isi Al-Quran. Siapakah dia? Mbah Soleh Daratlah yang mampu membuka wawasan Islam Kartini. Al-Quran yang demikian suci dibuka maknanya sehingga Kartini memahaminya. Dimulai dari situlah Kartini meminta kepada Mbah Kiai Darat untuk lanjut menulis tafsir Al-Quran agar semakin banyak orang Indonesia yang paham dengan Islam melalui Al-Quran. Tafsir Al-Quran yang sudah beredar di Indonesia salah satunya adalah jasa dari beliau, dari Kartini muda yang terus mendesak gurunya Kiai Darat untuk terus membuat tafsir Al-Quran versi Jawa.
Kepada Mbah Soleh Darat, Kartini belajar tafsir. Meski pada awalnya Mbah Soleh Darat sempat menolak dan mengalami kesulitan dalam membuat tafsiran Al-Quran, seiring berjalannya waktu semakin banyak tafsir terjemahan Al-Quran yang beliau buat. Masya Allah. Terlepas benar atau tidak kisah tersebut, mutiara terbaik yang bisa kita petik adalah di balik kehebatan seseorang terhadap nasib banyak orang, pasti ada unsur agama yang kuat di baliknya. Di balik murid yang hebat, ada guru yang pastinya lebih hebat. Jangan lupa pesan Kartini, habis gelap, terbitlah terang. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.